Coba, bisa belum? Bisa ya. Ibu. Oke, jadi kalau bab 1 itu judulnya apa? Pendahuluan. Pendahuluan. Nah, isinya ada A, latar belakang. Ini besar ya, kapital. Terus B, identifikasi masalah. C, rumusan masalah. Atau boleh juga sih C-nya adalah pembatasan masalah. Terus rumusan, berarti D ya. Habis rumusan tentu dijawab di tujuan penelitian. Terus F, manfaat penelitian. G, batasan istilah. Nah, ini isinya. Jadi yang pertama latar belakang kemarin beda-beda ya, tiap jenis penelitian. Kayak Sasa kan etno, berarti harus ngomongin matematika yang abstrak dikaitkan dengan budaya, sehingga muncullah etno. Nah, yang mau dikaji apa? Geblek renteng. Jadi ada gambaran sedikit batik geblek renteng itu apa. Baru peneliti tertarik untuk mengeksplor etnomatematika batik geblek renteng, terus nanti diimplementasikan pada pembelajaran matematika SMA. Sedangkan kalau Yowel latar belakangnya kan pentingnya apa? Pemahaman konsep dan disposisi ya. Iya, Bu. Terus habis itu nanti dikaitkan juga model pembelajaran yang dipakai di sekolah itu apa. Terus sebagai alternatif Yowel menawarkan ada kontekstual ya. Nah, pembelajaran kontekstual itu ya seperti apa? Kemudian materinya apa Yowel? SPLDV. SPLDV, Bu. SPLDV itu kenapa kok yang dipilih Yowel materi SPLDV gitu. Nah, nanti bisa dilengkapi dengan wawancara guru. Terus identifikasi masalah. Nah, namanya identifikasi masalah. Berarti ini asalnya adalah dari latar belakang. Jadi tulislah poin-poin masalah yang kalian temukan di latar belakang. Isinya yang B. Kemudian yang C, pembatasan masalah itu ya secara rinci penelitian ini mau mengkaji apa? Kalau Yowel ya mau mengkaji bagaimana kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual pada materi SPLDV. Terus rumusan masalah ya bentuknya pertanyaan kan, bagaimana kemampuan pemahaman konsep, terus yang kedua bagaimana disposisi matematis siswa. Nah, tujuan berarti menjawab rumusan masalah. Bisa mendeskripsikan atau bisa juga mengetahui, tergantung. Kalau jenis penelitianmu nanti deskriptif berarti lebih ke mendeskripsikan. Tapi kalau jenis penelitianmu eksperimen bisa juga mengetahui bagaimana kemampuan setelah menggunakan kontekstual. Kalau punya Sasa berarti ada 3 yang kemarin Sa. Bagaimana sejarah dan filosofi, kemudian aspek matematis menurut Bishop, dan implementasi pada pembelajaran matematika. Terus manfaat bisa ditinjau dari manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi peneliti, bagi peneliti lain boleh. Tapi yang jelas guru, siswa, dan bagi peneliti, dirimu sendiri, bagi dirimu sendiri. Kemudian batasan istilah itu istilah-istilah yang ada di judul. Kalau Yowel berarti harus ada kontekstual, apa pembelajaran kontekstual itu apa, terus apa pemahaman konsep itu apa, terus disposisi matematis itu apa, SPLDV itu apa. Kalau Sasa berarti harus ada etnomatematika itu apa, batik geblek renteng itu apa, iya eksplorasi matematika pada motif batik geblek renteng, dan implementasinya pada pembelajaran
Pembelajaran matematika SMA itu apa? Udah. Nah, dari semua ini sih sebenarnya yang sulit hanya A sih. Kalau yang B, C sampai G itu kan mudah lah ya. Ntar kalau A-nya udah ketangkep, yang B sampai G itu menyesuaikan. Nah, gimana? Udah mulai disusun belum? Gimana, Bu? Yang latar belakang, Yoel sama Sasa udah mulai nyusun belum? Saya udah, tapi kayak baru poin-poinnya, terus yang paragraf pertama udah mulai, Bu. Tapi kayak masih ragu gitu loh, Bu. Masih Apa yang diragukan? soalnya apa ya? Kan mulainya tuh dari matematika, kan sebagian besar orang tuh ngerasa matematika sulit, atau kita langsung aja ke matematika digunain di kehidupan sekitar, jadi deket sama kita gitu. Terus di tengah-tengahnya baru jelasin. Namun bagi sebagian orang masih sulit untuk dipelajari gitu. Ya, yang penting bisa dilengkapi fakta, Sasa. Ketika tadi bilang, bagi sebagian orang matematika itu sulit. Nah, Sasa tahu dari mana bahwa bagi sebagian orang matematika itu sulit? Misal dari berita KR halaman atau tanggal sekian tuh bilang, atau dari penelitian orang lain. Jadi ada dasarnya gitu ketika bilang hal-hal penting kayak matematika susah, itu ada sumbernya gitu ya. Oh iya, Bu. Kemudian kan Sasa apalagi? Ibu dulu aja. Kemudian udah cari belum? Udah ada yang mengkaji geblek renteng belum? Belum ada, Bu. Yang itu matematika belum? Belum. Ada, tapi kayak cuman satu paragraf gitu sih, Bu, waktu itu ketemunya. Hah, kok bisa? Iya, jadi aduh, nggak ke-save, Bu, waktu itu filenya. Jadi Jadi bukan penelitian orang ya? penelitian, tapi dia Gimana? Putus-putus suaranya. Jadi cuman batik geblek renteng tuh cuman dijadiin contoh bisa masuk ke materi apa gitu. Oh, cuplik. Berarti mungkin dia mengkaji beberapa gitu ya, nggak fokus. Oke. Ada lagi, Sa? Nah, terus kan tadi di bab 2 kan juga ada ngomongin tentang batik geblek rentengnya itu. Sementara kalau misalnya cari di internet, itu pun masih sedikit, bahkan nggak ada yang mengkaji. Gimana, Bu? Gitu. Nah, Sasa mulainya gini, kalau masalah sejarah filosofi kan nanti setelah wawancara ya, karena di bab 2 bisa gambaran aja, foto-foto ke batik geblek renteng itu kayak gimana sih, motif yang penting kan angka 8 itu kan. Jadi mengkaji ini dulu aja sih, secara umum. Sumbernya memang belum ada ya. Ntar sambil jalan sih, sambil jalan. Mungkin di perpus daerah udah ada belum ya, kayak macam-macam motif batik, salah satunya geblek renteng, ada nggak ya? Atau ensiklopedi, belum tahu juga ya. Jarang. Batiknya kan model baru. Terus kamu cari pengarangnya itu deh, udah nemu belum? Yang alumni SMA 1 itu loh. Bu? Kamu cari orang yang dulu Belum gambar. ketemu, Bu.
Saya ketemu IG-nya, tapi tak message belum jawab. Oh iya Bu. Nanti Namanya saya cari Kak Ales. lagi. Dia itu ternyata anak guru olahraga di SMP 1, di SMP saya dulu. Rumahnya daerah Sentolo sih. Coba deh cari-cari info. Kalau bisa ketemu kan paling nggak tahu. Iya, Kok bisa sih dia dulu gambarnya kayak gitu, terus ya terinspirasi dari apa atau apa kan bisa menambah sejarah ya. Wah, dari pencetusnya langsung kan lebih mantap. Jadi memang kalau di bab 2 batik geblek rentengnya nggak bisa secara teori banget karena memang belum ada bukunya ya. Ya, iya Bu. kajiannya masih secara apa ya? Secara intuisi apa sih? Gambar-gambar motifnya kayak gitu-gitu dulu aja, Sa. Berarti yang bab 2 kita lebih banyak ke gambarnya aja sama secara umum gitu. Misalnya, geblek batik ini adalah khas Kulon Progo. Kulon Progo itu di mana sih? Google Map-nya atau apa ya kayak gitu. Terus pengrajinnya di mana? Mungkin Sasa bisa cari, ya kan? Apakah itu batik tulis atau batik printing? Kan Iya, beda-beda Bu. kan. Nah, coba digali-gali. Baik, Bu. Ini udah langsung nyusun bab 2. Bab 1 pusing, Bu. Saya bab 2 dulu. Aduh, kayaknya makin pusing, Bu. Sebenarnya saling terkait sih bab 1, 2, 3 gitu. Nggak apa-apa, nggak. Kalau misalnya ini sambil nyusun bab 2 juga boleh. Yang penting jangan lupa kalau ngutip sesuatu dari penelitian orang, sumbernya itu dituliskan. Nah, yang sering kelupaan gitu loh. Misal riset terbelakang ada penelitian orang kan, udah ditulis, misal penelitian siapa. Tapi ntar di dapusnya nggak ada karena lupa kayak gitu. Jadi baiknya dapusnya mulai dikumpulin juga dari sekarang pas nulis itu ya, biar nggak lupa. Iya, baik, Bu. Oke. Ada lagi, Sasa? Untuk yang manfaat penelitian, kan tadi dibilang lebih ke peneliti, terus guru, sama Siswa. siswa. Nah, itu cuman 3 itu aja, atau biasanya kan ada yang secara teoritis dan lain Oh sebagainya. ya, ada 2 tipe. Yang satu untuk siapa saja, atau bisa juga manfaat teoritis sama praktis. Jadi pilih salah satu. Kalau mau untuk guru, siswa, dan peneliti, ya pakai itu. Tapi boleh juga tipe yang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau yang sebenarnya saya kurang paham sih Bu. Kalau yang teoritis tuh berarti gimana maksudnya? Teoritis sama praktis. Nah, teoritis itu kan nanti kamu menuliskan hasil penelitianmu, nanti kan ada dalam geblek renteng itu ada mata pelajaran atau kaitannya dengan materi ini. Nah, secara teori nanti digunakan untuk apa sih hasil penelitianmu itu? Guru jadi bisa memanfaatkannya untuk apa? Itu praktis ya, manfaat praktis ya. Teori menambah kajian toh yo. Kan belum ada yang mengkaji geblek renteng. Ya berarti menambah kajian itu matematika. Kalau manfaat praktisnya, soal yang kamu kembangkan, misal jadi soal ya, bisa dimanfaatkan guru di pembelajaran. Gitu. Ya, paham Bu, paham. Berarti kalau teori itu menambah wawasan, menambah teori ya apa sih? Apa tadi saya bilang yang pertama? Menambah wawasan tentang etno. Itulah. Menambah kajian. Iya, Bu. Kajian yang geblek renteng kan belum ada. Ada lagi? Kalau batasan istilah tuh, kalau di PTK kan kita ngerjainnya setelah kita selesai nyusun bab 2 kalau nggak salah. Nah, ini yang batasan istilah juga sama kayak gitu atau kita bisa mulai duluan? Sama.
Jadi setelah nanti selesai bab 2, kamu isi yang poin B. Mungkin Baik, ini Bu. kalau belum mengerjakan bab 2 ya tulis aja judulnya apa yang perlu istilahnya yang perlu didefinisikan. Gitu aja. Kalau pengertiannya kan misal belum dapat ya nanti setelah selesai bab 2 baru diisi. Ya, baik, Bu. Sama jadwal kemarin aku nagih latar belakang sama jadwal nggak sih? Udah bikin belum? Gimana, Bu? Jadwal penelitian. Jadwal penelitian. Iya. Kan PR-nya kemarin bikin latar belakang sama bikin jadwal. Kalau jadwal udah, tapi kayak garis besarnya aja sih, Bu. Mana coba? Bentar, Bu. Kayak tapi saya bikinnya timeline itu, Bu. Kayak bab 1 selesainya berapa lama gitu. Oh ya bebas lah mau Gitu-gitu, tabel Bu. kayak mau Kalau jadwal coba lihat. Tapi harus jelas ada bulannya yo, nggak cuma selesai sebulan, selesai 2 bulan, bulan apa? Bikin belum? Selesai? Selesai. Oh, sepertinya susah sinyal tuh. oh iya. Gimana? Atau kalau susah nanti dikirim ke WA grup aja. Kalau susah ya. Ah, malah hilang. Ya udah. Oke, Yoel dulu deh. Gimana? Iya Bu, ini aku juga mau kemarin kan tugasnya dari Bimada itu membuat latar belakang sama timeline. Tapi kalau latar belakangnya jujur belum buat Bu. Semalam Ya. juga masih buat pertanyaan, buat wawancara sama gurunya. Oh Mungkin saya ya. izin share screen aja Bu, biar Oke. kayak ini Bu, timelinenya aku yang kemarin rencana dibuat. Oke. Kok ada menyusun silabus? Mungkin Apa? buat ini Bu apa ya? Buat jaga-jaga aja sih barangkali nanti pas di sekolah itu diminta gitu sih Bu. Kalau nggak Oh, dipakai ya nggak apa-apa. kalau saya sih nggak minta ya. Mungkin sampai Oktober. Oh, Iya. Kemarin pas hari Senin itu sempat minta izin secara langsung sih Bu, belum pakai surat sama suster dan gurunya. Ya boleh aja sih Mas. Silahkan, saya malah senang kalau dibantu mahasiswa skripsi gitu. oh gitu. Oke, berarti udah oke ya sekolahnya. Jadinya SPLDV itu materi ganjil akhir atau gimana? Eh, iya Bu, ganjil akhir katanya mungkin 1 bulan lagi ke depan itu kata gurunya. Oh, 1 bulan itu Oktober apa November? Kemarin bilangnya pertengahan Oktober gitu Bu di WA, kalau nggak lupa saya. Kalau pertengahan Oktober mah nggak sebulan lagi, 2 minggu lagi loh Iya ya. sih. Ini Udah ada habis tanggal berapa? 22 loh. 22. Iya. Nanti dipastikan lagi ya, maksudnya kan kita harus persiapan juga soal dan lain-lain. Iya Bu. Terus apa? RPP kayak gitu kan. Nah, Heeh. ya memang bisa sih kita kesampingkan dulu bab 1 2, kita bikin RPP, kita bikin soal, kita bikin angket dulu bisa. Tapi jangan sampai nanti kayak indikator soal, terus indikator angketnya nggak sesuai gitu. Kalau bisa ya paling nggak kita udah pegang, oh ini satu indikator yang mau aku pakai. Misal dari satu sumber. Nah, terus bikin soal. Terus pegang satu indikator lagi yang disposisi, bikin angket. Nah, jadi paling nggak nanti bab 2 ya menyesuaikan bisa gitu. Tapi jangan sampai melenceng dari indikator gitu. Coba dipastikan lagi tanggalnya. Ya.
Nah, jangan sampai nanti kelewat ya kan. Eman-eman kalau kelewat berarti kan ini lagi materinya ganti Iya, kan. Bu. Gitu. Jadi perlu dipastikan itu. Terus paling enggak ya latar belakang tuh kerangka dulu nggak apa-apa Iya, sih, Bu. nggak harus rigid per kalimat gitu nggak apa-apa. Terus paling enggak juga bab 2 udah ada pokok-pokoknya, misal disposisi udah tahu pengertiannya dari sumber, terus pemecahan masalah, pemahaman konsep sama kontekstual. Iya, Bu. Nah, terus nggak usah pakai uji coba. Tesnya ya, tesnya cukup tes sama angket, cukup validasi aja dari saya, tidak perlu uji coba. Jadi langsung kalau udah saya validasi bisa dipakai. Oh, berarti kalau dites terus nanti diukur kira-kira udah valid, berarti nggak usah uji coba gitu ya, Bu? Bukan, maksudnya kan ya udah bikin soal, ntar kasih ke Ya. saya validasi. Kalau udah oke langsung bisa dipakai ke siswa, nggak usah uji coba ke kelas lain, nggak usah. Oh, berarti cukup pakai satu kelas aja gitu, Bu, untuk penelitiannya ya? Iya, satu kelas aja. Oh ya, ya Bu. Kemarin juga masih bingung ini perlu kelas uji coba apa enggak gitu Nggak soalnya. usah. Ya, ya. Terus Terus untuk ini untuk semalam juga udah nyusun kira-kira sedikit pertanyaan untuk yang nanti diwawancarai sih Bu, antara guru sama siswanya sih. Kira-kira kayak gini sih kok. ini Sedikit. untuk latar belakang awal. Iya, untuk latar belakangnya makanya belum buat karena belum sedikit. Bagaimana rata-rata nilai BTS, bagaimana rata-rata ulangan harian, apakah siswa memiliki minat yang tinggi, apakah siswa tekun dan gigih. Nah, kata minat, tekun, dan gigih itu dari mana? Dari disposisi? Iya, Bu. Minat, tekun, dan gigih. Oke. Minta izin untuk wawancara. Nah, yang belum ditanyakan adalah pemahaman konsep, Yoel, sama materi. Gimana sih kemampuan pemahaman konsep siswa kayak gitu. Habis itu untuk materi, menurut ditanyakan materi yang cukup sulit di kelas berapa ini ya? 7 atau 8? 8, Bu. Nah, materi yang cukup sulit di kelas 8 semester 1, ini semester 1 ya ini? Iya. Ya, semester 1 itu apa? Apakah SPLDFV itu cukup sulit enggak? Misalnya kesulitannya di mana? Nah, itu ditanyakan juga. Karena nanti kamu butuh itu juga di latar belakang. Lalu pembelajaran yang sering dilakukan guru itu seperti apa? Itu juga penting. Terus mungkin model-modelnya atau media yang dipakai gitu. Nah, disposisi ini cukup luas ya, Yoel. Kemarin saya baru aja ujian hari Senin, anak saya yang angkatan 17, itu juga dia pemahaman konsep dan disposisi. Iya, tapi dia nggak ngajar, dia langsung analisis. Materinya apa? Bangun ruang, dia bangun ruang. Nah, kemarin yang sempat ditanyakan penguji adalah disposisi itu cukup luas, indikatornya banyak, ya kan? Nah, mungkin kalau tidak semua nggak apa-apa. Misal, Yoel lebih fokus disposisi pada aspek apa gitu. Kalau misal terlalu banyak, kan angket juga kalau SMP nggak mungkin terlalu banyak ya. Angket itu SMP paling sekitar 25 pernyataan udah banyak. Jadi Ya, Bu. jangan sampai 40 kayak gitu, kasihan siswanya. Maka kalau memang nanti indikatornya terlalu banyak, maka bisa memilih beberapa aspek saja. Gitu. Oh, ya, Bu. Paling gitu. Kemarin juga sempat buka-buka itu ada yang kisaran 30, ada yang 40. Wah, banyak banget kan 40. Kalau untuk siswa kebanyakan paling 20-25 udah kok SMP. Oh, iya, iya, Bu. Nanti coba dicari lagi kira-kira yang pas apa aja, nanti tanya Bu Mada lagi. Jadi tidak harus semua ya, disposisi Iya, Bu. bagian apa bisa. Jadi itu tambahkan tanya tentang pemahaman konsep, tentang materi, sama pembelajaran yang di sekolah tuh gimana model metode. Terus kalau untuk siswa, nah kalau siswa belum ditanya apa yang diketahui, ditanya dong.
Kan dia belum mengerjakan soal. Tapi di situ nanti rencana saya akan ngasih soal yang pernah yang soal materi yang pernah diajarkan gurunya sih Bu, rencananya kayak gitu. Oh, terus setelah itu mau dikaitkan dengan pemahaman konsepnya gitu. Iya. Oh iya, bisa juga. Nah, soalnya berarti yang sudah dipelajari materinya dan yang menguji pemahaman konsep. Berarti Yoel baca dulu juga ya indikator pemahaman konsepnya apa. Iya, Bu. Terus siswanya juga boleh kok. Oh, kalau ditanya SPLDV belum belajar ya, sorry. Belum. Apa ya yang ditanyakan ke siswa? Soal ya. Sebelumnya kayaknya belum perlu deh yang untuk siswa. Mau dituliskan untuk apa? Mungkin yang ditanyakan ke siswa gini aja, yang dilakukan guru pembelajarannya biasanya gimana? Apakah itu bisa membangkitkan minatmu untuk belajar enggak? Kan ini daring ya, nggak apa-apa. Jadi kayak cross check, misalnya gurunya bilang diskusi, siswanya bilang nggak pernah kayak gitu kan. Siapa tahu. Nah, kayak gitu. Jadi yang model mungkin kalau dia nggak tahu model pembelajaran ya, kalau siswa ya tanya aja, biasanya pembelajaran matematika yang dilakukan guru itu caranya gimana yang di kelas. Nanti kan biar dia jelaskan, biasanya ya dijelaskan terus latihan soal atau apa, terus materi yang susah apa. Nah, biasanya kalian kesulitannya tuh di mana sih? Terus kalau konsep kan boleh juga dicek Yoel. Jadi bukan diberikan soal, tapi misal yang sudah dipelajari materinya apa sebelum ini. Tahu nggak yang di sekolah yang udah dipelajari apa? Ini saya sempat tanya salah satu anak kelas 8 sih di WA. Yang sudah dipelajari dari awal itu ada koordinat kartesius, terus deret aritmatika dan deret geometri, barisan bilangan geometri, barisan bilangan aritmatika, sama pola bilangan Bu. Itu sempat tanya. Nah, sekarang salah satu bab aja, misal kamu ambil deret aritmatika. Nah, kamu tanya, Dek, yang dimaksud deret aritmatika itu apa sih? Itu kan sebenarnya secara nggak langsung Yoel tuh pengen tahu konsepnya siswa kan, Mama. Iya. Coba Dek sebutkan contoh yang barisan aritmatika itu contohnya yang kayak gimana? Yang bukan barisan gimana? Atau kamu ngasih contoh, Dek ini kayak gini tuh barisan aritmatika bukan? Nah, jadi nggak yang formal gitu loh, jangan formal. Kasih contoh, kerjakan 30 menit. Enggak. Tapi lebih informal kayak wawancara gitu. Ya secara tidak langsung memang menguji pemahaman konsep siswa yang sudah dipelajari sih. Sama misal kayak di kelas kan mau tanya kegigihan atau minat ya, tanyanya jangan bagaimana kegigihanmu, enggak kan? Misal kamu di kelas nemu soal yang susah, terus gimana? Nah, apa yang kamu lakukan? Ya, sebenarnya pengen tahu sih kegigihannya gimana, misal kayak gitu. Jadi tanya-tanyanya lebih informal kalau ke siswa juga. Gitu. Nah, apakah kalau kesulitan untuk tetap gigih kan terlalu formal ya? Iya, Bu. Paling gitu. Jadi PR-nya Yoel ini pastikan dulu kapan pembelajaran SPLDV. Kalau bagus lagi kalau udah jelas, oh minggu ke berapa atau tanggal berapa lebih jelas. Terus segera ini pengertian pemahaman konsep, indikatornya sama disposisi dan indikatornya. Terus kalau memang
sekitar 3 minggu ya berarti harus segera bikin soal sama angket sama RPP yang kontekstual gitu. Nah, terus juga kamu kan kemarin bingung ya, saya galau mau kuanti atau kuali. Nah, jadi bedanya gini, kalau Yoel mau kuantitatif yang jenis penelitiannya eksperimen, berarti nanti ada uji statistik, yaitu menguji apakah setelah pembelajaran menggunakan kontekstual itu, kan judulmu efektivitas ya, kalau hanya satu kelas, berarti kan nggak ada kelas kontrol. Adanya hanya kelas eksperimen, berarti bisa diuji sebelum sesudah, terus dibandingkan apakah ada peningkatan atau enggak. Jadi nanti gain score-nya, selisih nilainya yang diteliti, selisih nilainya tuh lebih dari 0 apa enggak, atau bisa juga kalau hanya post test atau tes di akhir, apakah skor nilainya lebih dari 75, misal KKM-nya 75. Tuh, pakai uji statistik. Kemudian demikian juga yang angket disposisi itu, misal kita menentukan minimal skor angketnya 80 ya. Apakah nanti di uji statistik apakah rata-rata kelas itu lebih dari 80 gitu. Itu yang pertama, eksperimen. Kalau misal eksperimen pun saya menyarankan yang satu kelas aja, nggak usah pakai kelas kontrol. Kemudian yang kedua bisa dikaji secara deskriptif. Deskriptif baik kuali maupun kuanti, jadi gabungan. Nah, kalau deskriptif kuanti kali itu nanti Yoel tidak menguji statistik, tetapi melaporkannya dalam bentuk ya nilai siswanya gimana, misal kategorinya baik, tinggi sedang rendah, kemudian tuntas KKM enggak, berapa persen yang tuntas, berapa persen yang tidak tuntas, kayak gitu. Terus disposisi, berapa persen siswa yang disposisinya tinggi, yang rendah, kemudian indikatornya mana yang sudah terpenuhi, mana indikatornya yang masih rendah, nah kayak gitu. Jadi ada dua bedanya. Kalau eksperimen itu ada uji statistiknya, kalau deskriptif ya dideskripsikan gitu. Ya tetap ada tabel, tetap ada, bukan terus kata-kata semua tuh enggak, cuman tidak pakai uji statistik. Nah, tinggal Yoel mau yang mana? Karena nanti di bab 3 otomatis beda ya. Kalau eksperimen kan akan ada uji statistiknya apa gitu. Mungkin kalau belum bisa memutuskan sekarang bisa dibaca-baca dulu. Ya, contoh yang eksperimen satu kelas, ya, sama deskriptif kuanti kuali. Ya, Bu. Nanti coba saya baca mungkin. Baca artikel aja, nggak usah baca skripsi panjang. Biasanya yang judulnya efektivitas itu yang eksperimen. Kalau pengaruh itu bisa eksperimen, bisa deskriptif ya. Ya mungkin itu dulu Bu, mungkin barangkali mau ganti ke Sasa lagi nggak apa-apa. Oke, jadi deh ya, udah cukup. Sasa, mau ada pertanyaan lagi? Kamu tadi terpental dari Zoom. Oh iya Bu, waktu share screen. Ini jadi nampilin yang timeline nggak Bu? Boleh? Semoga sinyalnya kuat Bu. Apa share screen saya sudah terlihat ya Bu? Oke, sudah.
Oh, ini detail banget pakai pakai tanggal. Tak pikir baru bulan sih, bulan oke, September, Ada Oktober. yang tanggal, ada yang bulan. Oktober, Oktober 22, November 3 ya. Mungkin nanti ujian seminar proposal biasanya setelah UAS sih. UASnya kan awal Desember ya. Mungkin sekitar pertengahan Desember mungkin ujian proposal. Ya, baik, Bu. Terus Itu pengujinya belum tahu. sama belum ada juga. Saya dan satu dosen lain. Nah, terus Januari sampai Maret kok bab 4, kapan ambil datanya? Ya, oh iya nih. Ya, sambil ambil data sambil nyusun. Oh, ya nggak bisa, tulis dulu ambil datanya bulan apa, bab 4-nya bulan apa, bab 5-nya kapan. Nah, terus ada KKN juga loh Januari itu. Iya. Bukan Desember, Bu. Enggak deh, kayaknya Januari nggak sih? Kalau seingat saya tuh awal Januari sampai awal Februari biasanya loh. Kan nanti setelah UAS terus ada jeda gitu toh, jeda semester kayaknya. Iya, Bu. Oke, kamu jadinya outputnya mau apa? Kok banyak banget soal RPP modul, mau semua? Itu belum milih, Bu, belum milih. Oh, belum milih. Tak pikir semuanya. Enggak kuat, Bu, kalau semuanya. Salah satu aja, mau soal boleh, RPP boleh, modul boleh, LKS live worksheet boleh. Nah, mana lah yang menurutmu ini? Kalau RPP berarti lengkap sama lampiran sama soalnya nggak sih, Bu? Cuman RPP juga nggak semua bab loh. Nggak semua materi yang ada di situ, salah satu. Bedanya gini, kalau hanya soal, maka semua materi yang ada di SMA yang ketemu di Geblek Renteng kamu pakai. Tapi kalau RPP bisa salah satu materi, modul juga salah satu materi. Oh, kalau RPP berarti satu bab atau gimana, Bu, biasanya? Satu KD atau satu KD. Modul satu KD. Iya, Bu. Iya. Kalau soal semua. Soal semua. Ya, Bu. Oke. Berarti ujiannya kapan? Gimana, Bu? Ujiannya kapan? Kapan ya? Belum tahu, Bu. Ya dituliskan, kan punya, ya justru tak buat, suruh buat timeline itu biar kamu punya target, oh ujiannya Mei, oh ujiannya Juni, Juli, Agustus. Kalau sama ngulang tuh berarti sidangnya setelah nilainya keluar atau bisa duluan? Ya, bisa sebelum, tapi nanti nilai ujiannya cuma nggak diumumkan aja nilai skripsinya. Tapi bisa sebelumnya. Kalau udah akhir-akhir, misal kalau selesai kuliah itu Juni kan biasanya. Nah, kamu mau ujian Mei dulu juga boleh. Atau mau Juni juga boleh. Nilai belum keluar nggak masalah. Ya, baik, Bu. Mungkin Mei, Bu. Ya, dilengkapi ya. Kita masih ragu. Habis itu di print, tempel di kamarmu. Biar besok ingat, Baik, oh Bu. sekarang udah tanggal ini, kok aku belum bikin ya. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan?
Dari saya nggak ada, Bu. Oke. Kalau gitu, ya juga belum ada. Ntar berkabar aja. Jadi nggak harus nunggu minggu depan ya. Berkabar lewat WA boleh. Kalau misal ada info terbaru kayak tadi kapan penelitiannya, udah dapat narasumber atau belum misalnya kayak gitu, boleh berkabar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti Zoom meeting-nya sudah ya. Bu, mau tanya boleh nggak Bu? Tapi Oh, belum boleh. ini. Apa? Awan kemarin ngecek LMS itu untuk terutama jadwal KKN itu kayak udah banyak banget gitu loh Bu. Kayak banyak tugasnya itu kira-kira ngelaksanainya itu nunggu perintah dari kampus kan kalau nggak salah di grupnya juga ada kayak kakak tingkatnya gitu yang kan bimbing. Nah itu nunggu instruksi dari mereka aja atau gimana tuh Bu? Atau ngide sendiri boleh eksperimen Nunggu dulu dari aja. Kan biasanya nanti akan ada sosialisasi, mulainya kapan, bareng-bareng kok nggak, setahu saya sih nggak sendiri. Walaupun nanti daerahnya mungkin sendiri-sendiri ya, tapi kayaknya pelaksanaannya bareng deh. itu aja sih Ada Bu. juga yang belum dapat kelompok kayaknya sih. Kemarin Amel WA saya belum dapat kelompok. Terus aku bilang, mungkin masih proses input di LMS, aku bilang gitu. Biasanya dari Prodi juga ada kabar-kabar sih kalau kapan masa KKN gitu. Bu, udah gitu aja dulu. Oke, baiklah. Jadi sudah ya, saya akhiri Zoom meeting-nya. Selamat sore. Makasih Bu, selamat Bu. sore. Sama ya.